Di balik setiap cahaya, ada bayangan yang mengikutinya. Begitu pula dengan diri kita, di balik kebaikan, keberanian, dan kesuksesan, tersembunyi sisi lain yang jarang kita hadapi. Ketakutan, luka, kemarahan, dan rasa tidak cukup. Sisi gelap ini bukanlah musuh, melainkan bagian dari diri yang meminta untuk dikenali, dipahami, dan diterima. Namun, alih-alih merangkulnya, kita seringkali menekannya, menguncinya dalam ruang tersembunyi di alam bawah sadar, berharap bahwa jika kita mengabaikannya cukup lama, ia akan lenyap. Kenyataannya, semakin kita menolak bayangan diri, semakin kuat cengkeramannya dalam hidup kita. Buku ini mengajak Anda menyelami sisi gelap diri, bukan untuk tenggelam di dalamnya, tetapi untuk menemukan kekuatan di baliknya. Melalui konsep shadow work, kita akan memahami mengapa kita memiliki sisi yang tersembunyi, bagaimana ia memengaruhi kehidupan sehari-hari, dan yang terpenting, bagaimana kita dapat berdamai dengannya. Perjalanan ini bukan tentang menghilangkan bayangan, melainkan tentang mengintegrasikannya, mengubah luka menjadi kebijaksanaan, rasa takut menjadi keberanian, dan keterpurukan menjadi transformasi. Apakah Anda siap untuk mengenali diri sendiri lebih dalam? Jika ya, mari kita melangkah bersama dalam perjalanan yang mungkin tak selalu nyaman, tetapi penuh makna. Perjalanan menuju keutuhan diri yang sejati. Bab 1. Apa itu shadow work dan mengapa penting? Bayangan selalu mengikuti kita, entah kita menyadarinya atau tidak. Saat berjalan di bawah sinar matahari, bayangan itu ada, bergerak bersama setiap langkah yang kita ambil. Begitu pula dalam kehidupan, ada sisi dalam diri kita yang tak selalu tampak, yang tersembunyi di balik kesadaran kita. Sisi ini adalah bagian dari kita, tetapi seringkali kita mengabaikannya, menolaknya, bahkan takut untuk melihatnya. Inilah yang disebut shadow self, atau bayangan diri, konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Carl Jung. Carl Jung, seorang psikolog dan filsuf terkenal, menyadari bahwa setiap manusia memiliki bagian diri yang disembunyikan dari dunia, bahkan dari dirinya sendiri. Ia menyebutnya the shadow, sisi gelap yang berisi emosi, keinginan, dan aspek diri yang tidak sesuai dengan citra ideal yang kita bangun. Shadow self bukanlah sesuatu yang jahat, tetapi merupakan kumpulan aspek yang pernah kita tolak atau abaikan karena dianggap tidak dapat diterima oleh lingkungan atau oleh diri kita sendiri. Shadow work adalah proses menyelami bagian-bagian yang tersembunyi ini, menghadapinya dengan keberanian, dan mengintegrasikannya ke dalam kesadaran kita. Ini bukan sekadar latihan psikologis, tetapi perjalanan spiritual dan emosional yang membawa kita pada pemahaman diri yang lebih mendalam. Dengan melakukan shadow work, kita membuka pintu untuk menerima diri secara utuh, bukan hanya sisi yang kita banggakan, tetapi juga yang selama ini kita sembunyikan. Sejak kecil, kita diajarkan untuk menyesuaikan diri dengan norma dan harapan masyarakat. Seorang anak yang menunjukkan kemarahan mungkin ditegur karena anak baik tidak boleh marah. Seorang anak yang terlalu ekspresif mungkin diajarkan untuk lebih pendiam agar tidak dianggap berlebihan. Sedikit demi sedikit, bagian-bagian diri yang tidak diterima ini mulai kita tekan, kita sembunyikan di balik wajah yang kita tampilkan ke dunia. Bayangan terbentuk dari pengalaman, trauma, dan tekanan sosial yang mengajarkan kita bahwa ada bagian dari diri kita yang tidak pantas dilihat. Seiring waktu, kita mulai memisahkan diri dari aspek-aspek tersebut, berpura-pura bahwa mereka tidak ada. Namun, bayangan tidak hilang begitu saja. Ia tetap ada di dalam diri, mengintai dalam ketidaksadaran, menunggu untuk diakui dan disembuhkan. Kita mungkin tidak sadar bagaimana shadow self mempengaruhi tindakan, keputusan, dan hubungan kita. Ketika seseorang merasa tidak layak dicintai, ia mungkin secara tidak sadar menarik diri dari hubungan yang sehat, atau justru memilih pasangan yang memperkuat keyakinan negatifnya. Ketika seseorang menolak sisi dirinya yang rentan, ia mungkin berusaha terlalu keras untuk selalu terlihat kuat, hingga akhirnya merasa kelelahan secara emosional. Bayangan diri bisa muncul dalam bentuk rasa iri, kebencian, ketakutan, atau pola sabotase diri. Ia bisa muncul dalam momen-momen tak terduga, kemarahan berlebihan atas hal kecil, kecemburuan tanpa alasan, atau perasaan takut yang tiba-tiba muncul tanpa sebab yang jelas. Setiap reaksi yang tampak tidak rasional
seringkali adalah bisikan dari bayangan yang belum kita kenali dan terima. Dengan memahami bayangan diri, kita dapat mulai melihat pola-pola ini dengan lebih jernih. Alih-alih membiarkan bayangan mengendalikan hidup kita dari balik layar, kita bisa menghadapinya secara sadar, memahami pesannya, dan mengubahnya menjadi kekuatan. Untuk benar-benar memahami shadow self, kita perlu mengenali 3 aspek utama dalam psikologi Jungian: persona, ego, dan bayangan. Persona adalah wajah yang kita kenakan di depan dunia. Ini adalah citra diri yang kita bangun untuk diterima oleh masyarakat, karakter yang kita perankan dalam kehidupan sosial. Persona bisa menjadi topeng yang membantu kita beradaptasi, tetapi jika terlalu melekat padanya, kita bisa kehilangan koneksi dengan diri yang sebenarnya. Ego adalah kesadaran diri kita sehari-hari, bagian dari kita yang berpikir, merasa, dan membuat keputusan. Ego mengatur bagaimana kita menavigasi dunia, tetapi ia juga memiliki batasan. Ego seringkali membatasi apa yang kita izinkan untuk masuk ke dalam kesadaran, menghindari bagian diri yang terasa tidak nyaman. Bayangan adalah aspek diri yang disembunyikan dari kesadaran. Ini mencakup semua hal yang pernah kita tolak, termasuk keinginan, ketakutan, emosi yang tidak kita akui, bahkan potensi yang belum kita sadari. Bayangan bukan hanya sisi negatif, tetapi juga bagian dari diri yang belum diberi ruang untuk berkembang. Ketika kita terlalu melekat pada persona, kita menjauh dari keaslian. Ketika ego menolak keberadaan bayangan, kita terjebak dalam ketidaktahuan. Namun, ketika kita berani menyelami bayangan, kita menemukan kebenaran yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Shadow work bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi ini adalah langkah penting menuju keutuhan diri. Dengan mengenali dan memahami bayangan, kita bisa membebaskan diri dari pola lama yang membatasi, menyembuhkan luka yang tersembunyi, dan menjalani hidup dengan lebih jujur dan penuh kesadaran. Menyelami sisi gelap bukan berarti kita menjadi lebih gelap, tetapi justru memberi kita cahaya yang lebih besar, cahaya yang tidak lagi terhalang oleh ketakutan atau penolakan diri. Dan dalam proses ini, kita menemukan sesuatu yang selama ini kita cari, kebebasan untuk menjadi diri sendiri, seutuhnya. Bab 2. Menerima diri seutuhnya, antara cahaya dan bayangan. Kita sering diajarkan bahwa untuk menjadi baik, kita harus menampilkan sisi terbaik dari diri kita, menjadi kuat, bahagia, penuh kasih, dan sukses. Kita berusaha menunjukkan citra diri yang sempurna kepada dunia, berharap diterima dan dicintai. Namun, dalam keinginan untuk menjadi baik, kita seringkali menolak bagian lain dari diri kita, sisi yang rapuh, marah, cemburu, takut, atau tidak yakin. Kita menguburnya jauh di dalam, seakan-akan jika kita mengabaikannya cukup lama, ia akan menghilang. Tapi kenyataannya, semakin kita menolak bagian gelap dari diri kita, semakin kuat cengkeramannya. Sama seperti bayangan yang semakin tajam saat cahaya semakin terang, aspek diri yang kita tolak akan terus membayangi langkah kita. Menerima diri seutuhnya bukan hanya tentang mencintai bagian yang indah, tetapi juga tentang memeluk bagian yang kita anggap sebagai kelemahan. Sejatinya, tidak ada cahaya tanpa bayangan, dan tidak ada keutuhan tanpa keberanian untuk menghadapi kedua sisi tersebut. Bayangkan ada seorang anak kecil yang menangis karena ketakutan. Jika kita terus memarahinya, menyuruhnya diam, atau mengabaikannya, apakah tangisannya akan benar-benar berhenti? Tidak. Ia mungkin terlihat diam di permukaan, tetapi ketakutannya akan tetap ada, tumbuh dalam diam, dan mencari cara lain untuk muncul. Begitu pula dengan emosi dan aspek diri yang kita tolak. Kemarahan yang kita tekan bisa meledak dalam bentuk frustrasi atau kritik diri yang menyakitkan. Ketakutan yang kita sembunyikan bisa berubah menjadi rasa tidak percaya diri yang menghambat langkah kita. Trauma yang belum disembuhkan bisa muncul dalam bentuk sabotase diri, hubungan yang toksik, atau pola kehidupan yang berulang tanpa kita sadari. Dengan menolak sisi gelap, kita memberinya kekuatan. Sebaliknya, dengan mengakuinya, melihatnya, dan memberinya ruang untuk ada, kita melemahkan cengkeramannya atas diri kita. Penerimaan bukan berarti membiarkan diri dikuasai oleh bayangan, tetapi memahami bahwa setiap emosi dan pengalaman memiliki tempatnya. Dalam dunia yang dipenuhi dengan standar ideal tentang bagaimana seharusnya kita bertindak,
berbicara, dan hidup, keinginan untuk menjadi sempurna menjadi beban yang berat. Kita melihat orang lain di media sosial tampak bahagia dan sukses, lalu merasa ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Kita berusaha lebih keras untuk menyembunyikan kekurangan, menyesuaikan diri dengan ekspektasi, dan menciptakan versi diri yang lebih bisa diterima. Namun, kesempurnaan adalah ilusi. Tidak ada manusia yang sepenuhnya sempurna, karena kesempurnaan bukanlah hakikat dari keberadaan kita. Kita datang ke dunia ini dengan berbagai pengalaman, emosi, luka, dan ketidaksempurnaan yang justru membuat kita unik. Keaslian bukanlah tentang memenuhi standar luar, tetapi tentang menjadi siapa diri kita sebenarnya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ketika kita berani menjadi autentik, kita tidak hanya merasa lebih bebas, tetapi juga mulai menarik orang-orang dan pengalaman yang selaras dengan diri kita yang sejati. Di balik banyak aspek diri yang kita sembunyikan, seringkali ada dua emosi utama yang bekerja: rasa malu dan ketakutan. Rasa malu membuat kita merasa ada sesuatu dalam diri kita yang salah, bahwa kita tidak cukup baik atau tidak layak dicintai. Rasa malu bisa berasal dari pengalaman masa kecil, komentar orang lain, atau kegagalan yang pernah kita alami. Untuk menghindari rasa malu ini, kita membangun persona, topeng yang kita gunakan untuk melindungi diri. Ketakutan menjaga kita tetap dalam zona nyaman. Kita takut jika kita menunjukkan sisi rapuh, kita akan ditolak. Kita takut jika kita menghadapi bayangan, kita akan terjebak dalam kegelapan. Ketakutan ini mencegah kita melihat diri sendiri dengan jujur dan menghambat pertumbuhan. Namun, saat kita mulai menyadari bagaimana rasa malu dan ketakutan ini bekerja, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan terus membiarkan mereka mengontrol hidup kita, atau kita akan menghadapi mereka dengan penuh keberanian? Shadow work membutuhkan keberanian. Tidak semua orang berani melihat ke dalam dirinya sendiri, karena di sana mereka mungkin menemukan luka yang belum sembuh, kemarahan yang belum terungkap, atau kesedihan yang selama ini ditutupi. Namun, justru dalam keberanian untuk menghadapi diri sendiri, kita menemukan kebebasan sejati. Keberanian untuk melihat ke dalam bukan berarti kita harus menerima semua hal dengan pasrah. Sebaliknya, itu berarti kita memberi diri kita kesempatan untuk memahami, untuk bertanya, dan untuk mengubah hal-hal yang selama ini tersembunyi dalam ketidaksadaran. Ketika kita mulai menghadapi bayangan, kita tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan atau rasa malu. Kita mulai menyadari bahwa kita lebih besar dari luka-luka kita, bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah kisah yang selama ini kita jalani. Menerima diri seutuhnya bukan berarti kita harus menyukai setiap bagian dari diri kita, tetapi berarti kita mengakui dan menghormati keberadaannya. Setiap emosi, setiap pengalaman, setiap luka, dan setiap impian adalah bagian dari perjalanan kita. Dalam perjalanan ini, kita tidak lagi berusaha melarikan diri dari diri sendiri, atau menyembunyikan sisi yang kita anggap kurang baik. Sebaliknya, kita belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, untuk melihat ke dalam dengan penuh kasih, dan untuk merangkul setiap bagian dari keberadaan kita. Karena hanya ketika kita menerima diri secara utuh, baik cahaya maupun bayangan, kita benar-benar bisa menjadi bebas. Bab 3. Mengubah luka menjadi kebijaksanaan. Kehidupan adalah perjalanan yang penuh dengan keindahan, tetapi juga kepedihan. Setiap manusia, tanpa terkecuali, pernah merasakan luka, entah itu dari kehilangan, penolakan, kegagalan, atau kekecewaan yang dalam. Luka-luka ini seringkali terasa seperti beban yang berat, membuat kita bertanya-tanya mengapa kita harus mengalaminya. Namun, di balik setiap luka, tersembunyi kebijaksanaan. Dalam setiap penderitaan, ada pelajaran yang menanti untuk ditemukan. Luka bukanlah akhir, tetapi pintu gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri, tentang kehidupan, dan tentang kekuatan yang sebenarnya kita miliki. Bukan luka itu sendiri yang menentukan masa depan kita, melainkan bagaimana kita memilih untuk menyikapinya. Kita bisa membiarkan luka menguasai kita, menenggelamkan kita dalam kepahitan dan rasa takut, atau kita bisa menjadikannya bahan bakar untuk pertumbuhan, kebijaksanaan, dan cinta yang lebih besar. Bayangkan seorang pandai besi yang membentuk sebilah pedang. Besi itu harus mengalami panas yang luar biasa, ditempa dengan palu berkali-kali, dan diasah hingga tajam,
Tanpa proses itu, besi akan tetap lemah, tak berbentuk, dan mudah patah. Begitu pula dengan diri kita. Luka adalah api yang membakar ego kita, menghancurkan ilusi, dan membentuk jiwa kita agar lebih kuat dan lebih bijaksana. Luka mengajarkan kita hal-hal yang tidak bisa dipelajari melalui buku atau nasihat orang lain. Hanya melalui pengalaman langsung kita bisa benar-benar memahami maknanya. Ketika kita terluka, kita belajar tentang kesabaran, bahwa penyembuhan tidak bisa dipaksakan, tetapi harus dialami dengan penuh kesadaran. Ketika kita terluka, kita belajar tentang empati, bahwa setiap orang memiliki perjuangannya sendiri, dan kita bisa lebih memahami rasa sakit mereka. Ketika kita terluka, kita belajar tentang kekuatan batin, bahwa kita lebih kuat dari yang kita kira, dan setiap tantangan membangun ketahanan kita. Ketika kita terluka, kita belajar tentang ketulusan dalam mencintai, bahwa cinta yang sejati bukanlah tentang tidak pernah tersakiti, tetapi tentang berani tetap terbuka meski pernah terluka. Luka yang tidak kita hadapi tidak akan hilang begitu saja. Ia akan tetap ada dalam diri kita, bersembunyi dalam ketidaksadaran, dan muncul dalam berbagai bentuk, kemarahan yang tiba-tiba, ketakutan yang tak terjelaskan, ketidakmampuan untuk percaya, atau kebiasaan sabotase diri. Kita mungkin berpikir bahwa dengan mengabaikan luka, kita bisa melanjutkan hidup seperti biasa. Tapi seperti luka fisik yang tidak dirawat, luka batin pun bisa membusuk, menyebar, dan mempengaruhi seluruh hidup kita. Banyak orang menjalani hidup dengan membawa luka lama yang belum sembuh. Mereka takut mencintai lagi karena pernah dikhianati. Mereka takut mengambil risiko karena pernah gagal. Mereka menutup hati karena pernah disakiti. Tetapi sesungguhnya, bukan pengalaman buruk itu yang menyakiti mereka, melainkan ketidaksediaan mereka untuk menyembuhkan dan melepaskan. Penyembuhan hanya bisa terjadi ketika kita berani menghadapi luka, menyentuhnya dengan penuh kesadaran, dan memberikan cinta kepada bagian diri kita yang paling rapuh. Menyembuhkan luka bukan berarti melupakannya, tetapi mengubahnya menjadi sumber kebijaksanaan. Ada beberapa langkah yang bisa membantu kita melakukan transformasi ini. Langkah pertama adalah mengakui luka dengan kejujuran. Banyak dari kita terbiasa menyangkal rasa sakit. Kita berpura-pura baik-baik saja, menguburnya dalam kesibukan, atau mengalihkannya dengan hiburan sementara. Tetapi penyembuhan hanya bisa dimulai ketika kita jujur pada diri sendiri. Tanyakan pada diri sendiri, apa luka yang masih saya bawa? Dari mana asalnya? Bagaimana pengaruhnya terhadap cara saya berpikir, merasa, dan bertindak? Langkah kedua adalah mengizinkan diri untuk merasakan. Rasa sakit yang diabaikan akan terus berulang. Sebaliknya, rasa sakit yang diterima dengan penuh kesadaran akan perlahan-lahan kehilangan cengkeramannya. Izinkan diri untuk merasakan, menangis jika perlu, menulis jurnal, berbicara dengan seseorang yang dipercaya. Jangan terburu-buru untuk melupakan. Seringkali, dengan memberi ruang bagi emosi untuk muncul, kita justru mempercepat proses penyembuhan. Langkah ketiga adalah menemukan makna di balik luka. Setiap pengalaman pahit membawa pelajaran. Mungkin luka itu mengajarkan kita untuk lebih mencintai diri sendiri, untuk lebih bijaksana dalam memilih orang-orang di sekitar kita, atau untuk lebih memahami orang lain. Tanyakan, apa yang bisa saya pelajari dari luka ini? Bagaimana pengalaman ini bisa membuat saya tumbuh? Saat kita menemukan makna dalam penderitaan, luka itu tidak lagi menjadi beban, tetapi berubah menjadi kebijaksanaan. Langkah ketiga adalah melepaskan dan memaafkan. Memaafkan bukan berarti membenarkan apa yang terjadi, tetapi membebaskan diri kita dari belenggu masa lalu. Memaafkan orang lain bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk diri kita sendiri, agar kita tidak lagi membawa beban yang hanya menyakiti kita. Dan yang tak kalah penting, kita juga harus belajar memaafkan diri sendiri. Kita semua pernah membuat kesalahan, mengambil keputusan yang salah, atau bertindak dari tempat ketidaktahuan. Tapi menyalahkan diri sendiri tidak akan mengubah masa lalu. Yang bisa kita lakukan adalah belajar darinya dan melangkah ke depan dengan hati yang lebih bijak. Langkah kelima adalah menggunakan luka untuk membantu orang lain. Salah satu cara terbaik untuk mengubah luka menjadi kebijaksanaan adalah dengan membagikan pelajaran yang kita dapatkan kepada orang lain. Ketika kita berbagi kisah kita,
tentang bagaimana kita bangkit, bagaimana kita belajar, dan bagaimana kita berubah. Kita bukan hanya menyembuhkan diri sendiri, tetapi juga memberi harapan bagi orang lain yang sedang melalui jalan yang sama. Banyak orang yang telah mengalami penderitaan besar justru menjadi sumber inspirasi bagi dunia. Mereka yang pernah kehilangan menemukan cara untuk membantu orang lain yang juga berduka. Mereka yang pernah gagal menemukan cara untuk membimbing orang lain menuju kesuksesan. Mereka yang pernah merasa hancur menemukan cara untuk membawa cahaya bagi mereka yang masih berada dalam kegelapan. Inilah keindahan transformasi. Luka yang dulu menyakitkan bisa menjadi sumber cahaya yang menerangi jalan orang lain. Setiap orang pernah terluka, tetapi hanya mereka yang berani menghadapi luka itu yang bisa mengubahnya menjadi kebijaksanaan. Luka bukanlah sesuatu yang harus kita takuti atau hindari. Luka adalah bagian dari perjalanan, bagian dari pembelajaran, bagian dari pertumbuhan. Saat kita berani menerima, merasakan, memahami, dan melepaskan, luka itu tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi pijakan menuju kebijaksanaan yang lebih dalam. Karena pada akhirnya, bukan tentang seberapa banyak kita terluka, tetapi tentang bagaimana kita bangkit dan berjalan kembali dengan hati yang lebih kuat, jiwa yang lebih luas, dan cinta yang lebih dalam. Bab 4. Menemukan kekuatan di tengah kegelapan. Kegelapan dalam hidup datang dalam berbagai bentuk: kehilangan, kegagalan, kesepian, ketidakpastian, atau luka yang sulit disembuhkan. Saat kegelapan menyelimuti, kita merasa kecil, rapuh, dan tidak berdaya. Dunia yang sebelumnya penuh warna tiba-tiba terasa suram, dan cahaya harapan seolah-olah meredup. Namun, seperti malam yang selalu diikuti oleh fajar, kegelapan bukanlah akhir. Ia hanyalah bagian dari perjalanan. Di balik keheningannya, tersembunyi kekuatan yang menanti untuk ditemukan. Saat semuanya tampak runtuh, ada dua pilihan yang bisa kita ambil: menyerah dan terjebak dalam kegelapan, atau melangkah perlahan, mencari secercah cahaya, dan menemukan kekuatan sejati yang selama ini tersembunyi dalam diri kita. Kita sering berpikir bahwa kebahagiaan dan kesuksesan adalah tanda bahwa kita berada di jalan yang benar, sedangkan penderitaan adalah sesuatu yang seharusnya dihindari. Namun, tanpa malam, kita tak akan pernah menghargai terangnya matahari. Tanpa musim dingin, kita tak akan pernah merasakan kehangatan musim semi. Kegelapan dalam hidup bukanlah hukuman, melainkan panggilan untuk bertumbuh. Ia datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengajarkan sesuatu yang tak bisa kita pelajari di tengah kenyamanan. Di saat-saat paling gelap, kita diajak untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Ketika segala sesuatu di luar terasa goyah, kita dipaksa untuk kembali ke dalam, mencari inti dari siapa diri kita sebenarnya. Di saat-saat paling gelap, kita diajak untuk menemukan makna sejati dari hidup. Kadang, kita tersesat dalam kesibukan dan lupa mengapa kita berjalan. Kegelapan memberi kita waktu untuk merenung dan menemukan kembali arah yang benar. Di saat-saat paling gelap, kita diajak untuk membangun ketahanan dan kepercayaan diri. Setiap kali kita bertahan melalui masa sulit, kita menjadi lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih percaya pada kemampuan kita untuk menghadapi hidup. Dalam mitologi dan kisah-kisah kepahlawanan, selalu ada satu pola yang berulang. Sang pahlawan selalu mengalami fase kejatuhan sebelum menemukan kekuatannya yang sebenarnya. Lihatlah kupu-kupu. Sebelum bisa terbang dengan anggun, ia harus berdiam dalam kepompong, melalui kegelapan, dan berjuang keluar dari cangkangnya sendiri. Begitu juga dengan kita. Saat kita berada dalam kegelapan, kita mungkin merasa lemah, tetapi sesungguhnya, di dalam diri kita ada kekuatan yang belum terungkap. Kita tidak menyadarinya karena belum pernah dipaksa untuk menggunakannya. Ada beberapa bentuk kekuatan yang sering kali lahir dari kegelapan. 1. Kekuatan kesabaran. Kita belajar untuk bertahan, meskipun keadaan tidak sesuai harapan. 2. Kekuatan keyakinan. Kita dipaksa untuk percaya pada diri sendiri, bahkan ketika tidak ada kepastian. 3. Kekuatan kreativitas. Di saat sulit, kita menemukan cara baru untuk beradaptasi dan bertahan. 4. Kekuatan ketahanan mental. Kita menyadari bahwa kita bisa melewati lebih banyak hal daripada yang pernah kita kira.
Berikut langkah-langkah untuk menemukan cahaya di tengah kegelapan. 1. Terima bahwa kegelapan adalah bagian dari perjalanan. Seringkali, penderitaan semakin berat bukan karena rasa sakit itu sendiri, tetapi karena kita menolaknya. Kita berpikir, seharusnya hidup tidak begini. Atau, mengapa ini terjadi padaku? Namun, semakin kita menolak, semakin kita menderita. Sebaliknya, saat kita menerima bahwa kegelapan adalah bagian dari perjalanan, kita mulai menemukan ketenangan di dalamnya. Tanyakan pada diri sendiri, jika ini adalah bagian dari pertumbuhan saya, apa yang bisa saya pelajari darinya? 2. Jangan berjalan sendiri. Saat kita berada dalam kegelapan, kita sering merasa seolah-olah kita sendirian. Tapi kenyataannya, banyak orang pernah melalui jalan yang sama. Berbicaralah dengan seseorang yang dapat dipercaya, teman, keluarga, atau bahkan seorang mentor. Terkadang, hanya dengan berbagi cerita, kita sudah menemukan kekuatan yang kita butuhkan. Jangan takut untuk meminta bantuan. Tidak ada yang harus menghadapi kegelapan sendirian. 3. Cari cahaya kecil di sekitar. Di tengah kegelapan, kita seringkali fokus pada apa yang hilang atau apa yang tidak berjalan sesuai harapan. Namun, jika kita melihat lebih dekat, selalu ada cahaya kecil di sekitar kita, hal-hal sederhana yang bisa memberi harapan. Mungkin itu adalah senyum seseorang yang peduli, keindahan langit di pagi hari, atau sekadar momen di mana kita menyadari bahwa kita masih bernapas dan masih punya kesempatan untuk melanjutkan hidup. Cahaya kecil inilah yang perlahan-lahan akan membimbing kita keluar dari kegelapan. 4. Gunakan kegelapan sebagai batu loncatan. Bayangkan sebuah anak panah, untuk bisa melesat ke depan, ia harus ditarik ke belakang terlebih dahulu. Begitu juga dengan kita. Kegelapan bukanlah pertanda bahwa kita gagal atau bahwa hidup kita berakhir. Sebaliknya, ia bisa menjadi titik balik, lompatan menuju sesuatu yang lebih besar. Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya bisa menggunakan pengalaman ini untuk bertumbuh? Bagaimana saya bisa menjadikannya bagian dari kekuatan saya? 5. Percayalah bahwa cahaya akan datang. Tidak ada malam yang abadi. Seberat apapun kegelapan yang kita alami saat ini, pada akhirnya fajar akan datang. Percayalah bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Mungkin kita belum bisa melihat hasilnya sekarang, tetapi setiap langkah yang kita ambil dalam kegelapan sedang membawa kita lebih dekat kepada cahaya. Di dalam hidup, kita tidak bisa menghindari kegelapan, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Kita bisa membiarkan diri tenggelam dalam kesedihan, atau kita bisa menggunakannya sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kegelapan tidak datang untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk kita. Setiap luka, setiap tantangan, setiap air mata yang jatuh, semuanya adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Dan suatu hari nanti, ketika kita melihat kembali ke masa-masa tergelap dalam hidup kita, kita akan menyadari bahwa justru di sanalah kita menemukan diri kita yang sebenarnya. Bahwa dari reruntuhan, kita bangkit lebih kuat. Dan bahwa di tengah kegelapan, kita telah menemukan cahaya yang selalu ada di dalam diri kita sendiri. Bab 5. Keheningan yang mengungkap kebenaran. Di dunia yang dipenuhi kebisingan, derasnya informasi, tuntutan kehidupan, dan suara-suara yang berlomba-lomba menarik perhatian kita, keheningan menjadi sesuatu yang langka. Namun, justru dalam keheninganlah kita menemukan kebenaran yang sering luput dari kesadaran. Keheningan bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan ruang di mana pikiran kita bisa bernapas, hati kita bisa mendengar, dan jiwa kita bisa terhubung dengan sesuatu yang lebih dalam. Dalam keheningan, kita belajar untuk mendengarkan bukan hanya suara dari luar, tetapi juga bisikan lembut dari dalam diri yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Banyak orang merasa gelisah dalam keheningan. Mereka terbiasa dengan gangguan, dengan suara yang terus mengalir tanpa henti. Tetapi jika kita berani melangkah masuk ke dalamnya, keheningan membuka pintu menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang siapa kita sebenarnya. Mengapa kita takut akan keheningan? Banyak yang merasa tidak nyaman dalam keheningan, karena di sanalah kita dihadapkan dengan diri kita sendiri,
tanpa distraksi, tanpa gangguan, tanpa pelarian. Kita dipaksa untuk melihat ke dalam, menghadapi pikiran dan perasaan yang mungkin telah lama kita abaikan. Keheningan mengungkap ketakutan yang tersembunyi, semua kekhawatiran yang kita tekan muncul ke permukaan. Keheningan mengungkap emosi yang belum terselesaikan. Luka lama yang belum kita hadapi menjadi jelas dalam keheningan. Keheningan mengungkap pertanyaan besar tentang hidup. Siapa aku sebenarnya? Kemana arah hidupku? Apakah aku benar-benar bahagia? Namun, alih-alih melarikan diri dari keheningan, kita bisa menggunakannya sebagai alat untuk memahami diri sendiri dengan lebih baik. Banyak tokoh besar dalam sejarah, filsuf, pemimpin spiritual, seniman, menghargai keheningan sebagai tempat di mana inspirasi dan kebijaksanaan lahir. Lihatlah para pertapa yang mengasingkan diri ke gunung untuk mencari pencerahan. Lihatlah para pemikir besar yang merenung dalam kesunyian sebelum menemukan ide-ide yang mengubah dunia. Mengapa? Karena dalam keheningan, kita tidak hanya mendengar suara hati kita sendiri, tetapi juga sesuatu yang lebih besar. Kita mulai memahami bahwa apa yang benar-benar penting dalam hidup kita, apa yang selama ini kita kejar, tetapi tidak benar-benar kita butuhkan, apa yang telah kita abaikan, tetapi justru sangat berharga. Keheningan membawa kita kembali ke pusat diri kita, membebaskan kita dari gangguan eksternal, dan membantu kita menyentuh esensi kehidupan yang sejati. Bukan hanya dalam perjalanan pribadi, tetapi juga dalam hubungan dengan orang lain, keheningan memiliki kekuatan yang luar biasa. Kita sering berpikir bahwa komunikasi yang baik berarti lebih banyak berbicara. Namun, justru dalam diam, kita bisa benar-benar mendengarkan. Dalam keheningan, kita belajar untuk memahami seseorang tanpa terburu-buru memberikan pendapat. Dalam keheningan, kita merasakan kehadiran orang lain dengan lebih mendalam. Dalam keheningan, kita menyadari bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan dengan kata-kata. Pernahkah kamu duduk di samping seseorang dalam keheningan dan merasa lebih dekat dengannya daripada ketika berbicara selama berjam-jam? Itulah kekuatan keheningan. Ia menghubungkan hati tanpa perlu banyak kata. Jika kita ingin menemukan makna dalam keheningan, kita perlu melatih diri untuk menghargainya, bukan sebagai sesuatu yang kosong atau membosankan, tetapi sebagai sesuatu yang bernilai. Beberapa cara untuk mempraktikkan keheningan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Luangkan waktu untuk diam setiap hari. Hanya 5 hingga 10 menit sehari dalam keheningan bisa membuat perbedaan besar. Gunakan waktu ini untuk duduk tanpa gangguan, hanya merasakan keberadaan diri sendiri tanpa terburu-buru melakukan sesuatu. 2. Dengarkan lebih banyak, bicaralah lebih sedikit. Dalam percakapan, cobalah untuk lebih banyak mendengar tanpa merasa perlu langsung merespons. Keheningan dalam percakapan memungkinkan kita memahami lebih dalam apa yang sedang disampaikan orang lain. 3. Temukan keindahan dalam keheningan alam. Pergilah ke tempat yang tenang, hutan, pantai, atau sekadar taman. Dengarkan suara alam, rasakan ketenangannya, dan biarkan keheningan membawa kita kembali ke kesadaran penuh. 4. Meditasi dan perhatian penuh. Meditasi adalah salah satu cara terbaik untuk menemukan kekuatan dalam keheningan. Dengan duduk diam dan fokus pada napas, kita mulai menyadari betapa berisiknya pikiran kita. Dan perlahan-lahan, kita belajar untuk mendiamkan kebisingan batin. 5. Jangan takut akan keheningan dalam hubungan. Bersama seseorang tanpa perlu terus berbicara, bisa memperdalam hubungan lebih dari sekadar kata-kata. Izinkan keheningan menjadi ruang di mana keintiman tumbuh. Di dunia yang terus bergerak, di mana setiap detik terasa seperti harus diisi dengan sesuatu, kita lupa bahwa di balik semua kebisingan, ada ruang yang begitu berharga, keheningan. Keheningan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan sesuatu yang harus dihargai. Ia adalah ruang di mana kita menemukan diri kita sendiri, memahami kehidupan dengan lebih dalam, dan merasakan kehadiran orang lain dengan lebih autentik. Jadi, alih-alih takut pada keheningan, marilah kita mendekatinya dengan hati yang terbuka. Karena dalam keheningan, kita tidak kehilangan apa-apa, justru kita menemukan segalanya. Bab 6. Menerima ketidakpastian, menemukan kebebasan. Ketidakpastian adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan,
Kita mungkin berusaha sekuat tenaga untuk merancang masa depan, menyusun rencana, dan mengendalikan hasil. Tetapi pada akhirnya, kehidupan selalu memiliki cara tersendiri untuk mengajarkan kita sesuatu yang lebih dalam, bahwa tidak ada yang benar-benar pasti. Seringkali, kita memandang ketidakpastian sebagai ancaman, sebagai sesuatu yang harus dihindari atau diperangi. Kita merasa lebih nyaman dengan kepastian, dengan rutinitas yang terprediksi, dengan gambaran yang jelas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, apakah kehidupan yang sepenuhnya dapat diprediksi benar-benar sesuatu yang kita inginkan? Bayangkan jika setiap hari dalam hidupmu sudah ditentukan sebelumnya, tanpa kejutan, tanpa misteri, tanpa peluang untuk tumbuh. Apakah itu masih bisa disebut sebagai kehidupan? Ataukah itu hanya sekadar keberadaan yang monoton dan tanpa makna? Mengapa kita takut akan ketidakpastian? Ketakutan terhadap ketidakpastian berasal dari naluri manusia untuk mencari keamanan. Sejak dulu, manusia selalu berusaha menciptakan struktur yang memberikan rasa stabilitas, rumah untuk berlindung, aturan untuk mengatur masyarakat, dan rencana untuk memastikan kelangsungan hidup. Namun, ketika kita menjadi terlalu melekat pada gagasan bahwa segala sesuatu harus berjalan sesuai rencana, kita mulai mengalami penderitaan. Kita menjadi cemas ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Kita merasa kecewa ketika realitas tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ketidakpastian menantang kita untuk melepaskan ilusi kontrol. Ia mengingatkan kita bahwa tidak peduli seberapa keras kita berusaha, ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dan mungkin, justru dalam ketidaktahuan itu kita bisa menemukan kebebasan. Alih-alih melihat ketidakpastian sebagai musuh, bagaimana jika kita mulai melihatnya sebagai pintu yang terbuka menuju kemungkinan yang tak terbatas? Jika segala sesuatu sudah pasti, maka tidak ada ruang bagi kejutan, bagi pertemuan yang tak terduga, bagi peluang yang muncul secara spontan. Jika segala sesuatu sudah tertata rapi, maka tidak akan ada pertumbuhan, karena kita hanya akan berjalan di jalur yang sudah ditentukan. Jika kita tahu persis apa yang akan terjadi di setiap momen, maka hidup kehilangan keajaibannya. Ketidakpastian adalah ruang di mana kehidupan benar-benar terjadi. Ini adalah tempat di mana kita bertemu dengan hal-hal yang mengubah kita, di mana kita belajar menerima bahwa tidak semua pertanyaan memiliki jawaban segera. Banyak dari penderitaan kita berasal dari keinginan untuk mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Kita ingin orang lain berperilaku seperti yang kita harapkan. Kita ingin situasi berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin hidup memberikan kepastian yang kita cari. Tetapi semakin kita mencoba menggenggam sesuatu dengan erat, semakin besar kemungkinan kita kehilangan pegangan. Seperti pasir yang mencair di sela-sela jari saat kita mengepalkannya terlalu kuat. Begitu pula kehidupan, terlalu dinamis untuk dikendalikan sepenuhnya. Jadi bagaimana jika kita mulai melonggarkan genggaman itu? Bagaimana jika kita belajar untuk menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian alami dari kehidupan? Bagaimana jika kita melihat perubahan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai undangan untuk berkembang? Bagaimana jika kita berhenti menunggu kepastian sebelum melangkah dan justru mulai berjalan dengan keyakinan bahwa jalan akan terbuka seiring perjalanan? Kedamaian sejati tidak ditemukan dalam kepastian, tetapi dalam kemampuan kita untuk berdamai dengan ketidakpastian. Menerima ketidakpastian bukan berarti kita berhenti merencanakan atau berusaha. Sebaliknya, ini berarti kita menjalani hidup dengan kesadaran bahwa rencana kita hanyalah peta, bukan tujuan akhir. Berikut beberapa cara untuk melatih diri dalam menerima ketidakpastian. 1. Berlatih kepercayaan. Percayalah bahwa meskipun kamu tidak tahu apa yang akan terjadi, hidup akan membimbingmu ke arah yang tepat. Kita seringkali ingin melihat seluruh tangga sebelum melangkah, tetapi kadang yang perlu kita lakukan hanyalah mengambil satu langkah pertama, dan anak tangga berikutnya akan muncul dengan sendirinya. 2. Fokus pada saat ini. Kebanyakan kecemasan tentang ketidakpastian berasal dari terlalu banyak berpikir tentang masa depan. Saat kita kembali ke momen sekarang, kita menyadari bahwa saat ini adalah satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki. 3. Bersikap fleksibel. Semakin kita kaku terhadap rencana kita, semakin besar kemungkinan kita merasa kecewa ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan.
Fleksibilitas memungkinkan kita untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan keseimbangan. 4. Lihat ketidakpastian sebagai petualangan. Alih-alih melihat ketidakpastian sebagai ancaman, coba lihat sebagai petualangan. Apa yang akan terjadi jika kita berhenti menuntut jawaban pasti dan mulai menikmati perjalanan? 5. Berdamai dengan ketidaktahuan. Tidak semua pertanyaan harus memiliki jawaban segera. Terkadang, kita hanya perlu membiarkan hidup berjalan dan mempercayai bahwa jawaban akan datang di waktu yang tepat. Ketidakpastian bukanlah sesuatu yang harus kita takuti. Ia adalah bagian dari kehidupan yang memberi warna, memberikan kemungkinan, dan membuka pintu menuju pertumbuhan. Ketika kita belajar untuk merangkul ketidakpastian, kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, tetapi dalam keheranan, dalam keterbukaan terhadap kemungkinan yang tidak terduga, dalam keberanian untuk melangkah bahkan ketika jalannya belum terlihat, dalam ketenangan yang datang dari menerima bahwa kita tidak perlu memiliki semua jawaban untuk tetap bergerak maju. Jadi bukannya bertanya, apa yang akan terjadi? Mungkin pertanyaan yang lebih baik adalah, bagaimana aku bisa hadir sepenuhnya dalam apapun yang terjadi? Karena pada akhirnya, kebebasan sejati ditemukan bukan dalam mengetahui segala sesuatu, tetapi dalam keberanian untuk hidup meskipun kita tidak tahu. Bab 7. Keheningan yang mengungkap kebenaran. Di dunia yang penuh dengan kebisingan, keheningan menjadi sesuatu yang langka. Kita dikelilingi oleh suara-suara yang tidak pernah berhenti, dering ponsel, percakapan tak berujung, pemberitahuan yang terus bermunculan, dan pikiran kita sendiri yang tak henti-hentinya berbicara. Dalam derasnya arus informasi, kita sering lupa bagaimana rasanya benar-benar diam. Namun, di balik riuhnya dunia, ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan, sebuah ruang yang luas, tenang, dan dalam. Keheningan bukanlah ketiadaan suara, ia adalah gerbang menuju pemahaman yang lebih besar. Di sanalah kita bisa mendengar sesuatu yang sering terabaikan, suara hati kita sendiri. Mengapa kita takut akan keheningan? Banyak orang merasa gelisah dalam keheningan. Ketika tidak ada suara yang mengisi ruang di sekitar kita, pikiran kita mulai berbicara dengan lebih lantang. Kita dihadapkan pada hal-hal yang selama ini kita coba hindari, ketakutan, kesedihan, pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin itulah sebabnya kita terus mencari distraksi, menenggelamkan diri dalam kebisingan agar tidak perlu menghadapi diri sendiri. Tetapi, apakah itu benar-benar kebebasan? Ataukah kita justru menjadi tawanan dari ketakutan kita sendiri? Keheningan mengundang kita untuk berhenti berlari. Ia menantang kita untuk duduk diam dan benar-benar hadir. Dan dalam keberanian untuk menghadapi keheningan, kita mulai menemukan sesuatu yang lebih dalam. Kebijaksanaan yang tidak dapat ditemukan dalam kata-kata, tetapi hanya bisa dialami dalam ketenangan. Ketika kita memasuki keheningan, kita seperti bercermin tanpa gangguan. Kita melihat diri kita sebagaimana adanya, tanpa topeng, tanpa kebohongan. Kita mulai menyadari pola-pola dalam pikiran kita, kecemasan yang muncul berulang kali, keinginan yang tidak pernah terpenuhi, ketakutan yang terus membayangi. Kita melihat bagaimana kita seringkali mencari validasi dari luar, padahal jawaban yang kita cari sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Kita menyadari bahwa di balik semua kegelisahan, ada ruang yang tetap tenang, sebuah kesadaran yang tidak terpengaruh oleh gejolak emosi dan keadaan luar. Keheningan mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik kebisingan. Ia mengajarkan kita untuk mendengar, bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan hati. Di dalam keheningan, kita belajar bahwa tidak semua hal perlu diucapkan untuk dipahami. Dalam diam, kita bisa merasakan cinta seseorang tanpa mereka harus mengatakannya. Dalam diam, kita bisa menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dikejar, tetapi sesuatu yang bisa kita temukan dalam kesederhanaan. Dalam diam, kita memahami bahwa ada saatnya berbicara, tetapi ada juga saatnya untuk hanya mendengarkan. Terlalu banyak kata seringkali membuat kita lupa esensi dari apa yang ingin kita sampaikan. Keheningan mengajarkan kita bahwa makna sejati seringkali ditemukan bukan dalam ucapan, tetapi dalam jeda di antara kata-kata. Di dunia yang menuntut kita untuk selalu aktif, untuk selalu produktif, kita lupa bahwa istirahat bukanlah kelemahan, tetapi kebutuhan.
Keheningan adalah bentuk istirahat yang paling dalam, tempat di mana kita bisa melepaskan beban yang kita pikul, meskipun hanya untuk sesaat. Saat kita duduk dalam keheningan, kita memberi ruang bagi tubuh dan pikiran untuk bernapas. Saat kita menghentikan upaya untuk terus mengendalikan segalanya, kita membiarkan hidup mengalir dengan lebih alami. Saat kita menerima keheningan, kita menyadari bahwa tidak ada yang perlu ditambahkan ke dalam diri kita. Kita sudah utuh sebagaimana adanya. Dalam keheningan, kita belajar untuk tidak lagi melawan arus kehidupan, tetapi mengalir bersamanya. Meskipun dunia tidak akan pernah berhenti berbicara, kita selalu memiliki pilihan untuk menciptakan ruang bagi keheningan dalam hidup kita. Berikut beberapa cara untuk membawa lebih banyak keheningan ke dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memulai hari dengan diam. Alih-alih langsung mengecek ponsel atau berita, coba luangkan beberapa menit di pagi hari untuk duduk diam. Dengarkan napasmu, rasakan tubuhmu, dan hadir sepenuhnya dalam momen tersebut. 2. Berjalan tanpa gangguan. Saat berjalan, cobalah untuk tidak mendengarkan musik atau podcast. Biarkan dirimu benar-benar merasakan langkah-langkahmu, merasakan angin yang menyentuh kulit, dan mendengar suara alami di sekitarmu. 3. Mengurangi kebisingan digital. Dunia digital dipenuhi dengan suara yang terus-menerus menuntut perhatian kita. Sesekali, berikan dirimu kebebasan dari layar dan biarkan keheningan mengisi ruang yang biasanya diisi oleh notifikasi dan informasi. 4. Meditasi dan perhatian penuh, mindfulness. Salah satu cara paling efektif untuk menemukan keheningan adalah dengan bermeditasi. Tidak perlu rumit, cukup duduk diam, fokus pada napas, dan biarkan segala sesuatu datang dan pergi tanpa harus menilainya. 5. Menemukan keheningan dalam percakapan. Kita sering merasa harus selalu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Tetapi bagaimana jika kita mulai memberi lebih banyak ruang bagi jeda dalam percakapan? Terkadang, keheningan di antara kata-kata justru mengandung makna yang lebih dalam. Dalam keheningan, kita menemukan kebenaran yang tak dapat ditemukan di tempat lain. Kita menyadari bahwa di balik segala kebisingan, ada ketenangan yang selalu ada dalam diri kita. Kita memahami bahwa kita tidak perlu mencari validasi dari luar, karena keheningan sudah memberi kita jawaban yang kita butuhkan. Kita menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang berbicara dan bertindak, tetapi juga tentang mendengarkan dan diam dengan penuh kesadaran. Keheningan bukanlah kekosongan, tetapi ruang tempat segala sesuatu bermula. Ia bukan sesuatu yang harus kita hindari, tetapi sesuatu yang harus kita rangkul. Jadi, di tengah hiruk-pikuk dunia, beranikanlah dirimu untuk berhenti sejenak. Masuklah ke dalam keheningan dan dengarkan. Karena mungkin, di sanalah kamu akan menemukan sesuatu yang selama ini kamu cari. Bab 8. Melepaskan untuk mendapatkan. Hidup seringkali terasa seperti genggaman tangan yang terlalu erat. Kita mencengkeram harapan, mimpi, bahkan ketakutan dengan begitu kuat. Seakan-akan kebahagiaan kita bergantung pada seberapa erat kita bisa menggenggamnya. Kita berusaha mengendalikan segalanya, memastikan bahwa kehidupan berjalan sesuai rencana kita. Namun, semakin kuat kita menggenggam, semakin mudah hal-hal itu lepas dari tangan kita. Ada paradoks yang aneh dalam hidup ini. Seringkali, kita baru benar-benar mendapatkan sesuatu ketika kita berani melepaskannya. Mengapa kita sulit melepaskan? Melepaskan bukanlah sesuatu yang mudah. Kita telah diajarkan bahwa kita harus berjuang untuk apa yang kita inginkan, bahwa kita harus mempertahankan apa yang kita miliki. Namun, kita jarang diajarkan tentang kebijaksanaan dalam merelakan. Kita sulit melepaskan karena kita takut kehilangan. Kita takut bahwa jika kita menyerah, kita akan berakhir tanpa apa-apa. Tetapi apakah benar demikian? Ataukah justru dalam melepaskan, kita akan menemukan sesuatu yang lebih dalam, lebih bermakna? Ada beberapa hal yang seringkali paling sulit untuk kita lepaskan. 1. Masa lalu yang masih menghantui. Kita terus memikirkan kesalahan, kegagalan, atau luka yang pernah terjadi, seakan-akan mengulangnya dalam pikiran akan mengubah apa yang telah terjadi. 2. Harapan yang tak kunjung terwujud. Kita terlalu terpaku pada bagaimana hidup seharusnya berjalan.
sehingga kita tidak bisa menerima bagaimana hidup sebenarnya berlangsung. 3. Hubungan yang tidak lagi sehat. Kita bertahan dalam relasi yang menyakitkan karena kita takut akan kesepian atau takut mengakui bahwa sesuatu telah berubah. 4. Ketakutan akan ketidakpastian. Kita lebih memilih zona nyaman, bahkan jika itu membelenggu kita, karena setidaknya kita tahu apa yang akan terjadi di sana. Namun, bertahan dalam sesuatu yang seharusnya dilepaskan hanya akan membuat kita terjebak. Tidak ada ruang bagi sesuatu yang baru jika tangan kita masih penuh dengan masa lalu. Ada perbedaan besar antara melepaskan dan menyerah. Menyerah berarti kehilangan harapan, sementara melepaskan berarti percaya. Percaya bahwa kehidupan memiliki alur yang lebih besar daripada yang bisa kita kendalikan. Melepaskan adalah tindakan keberanian, bukan kelemahan. Ia membutuhkan keberanian untuk menerima bahwa kita tidak selalu bisa mengendalikan segala sesuatu. Ia membutuhkan kepercayaan bahwa meskipun kita tidak tahu apa yang akan datang, kita akan baik-baik saja. Ia membutuhkan kebijaksanaan untuk membedakan antara apa yang masih layak diperjuangkan dan apa yang hanya membawa beban yang tidak perlu. Melepaskan bukan berarti tidak peduli. Sebaliknya, ini berarti kita cukup peduli untuk tidak terus menyakiti diri sendiri dengan menggenggam sesuatu yang seharusnya kita biarkan pergi. Jika kita memperhatikan alam, kita akan melihat bahwa melepaskan adalah bagian alami dari kehidupan. Pohon tidak mempertahankan daunnya selamanya. Ketika musim berganti, ia melepaskan daun-daunnya yang telah menguning, membiarkan mereka jatuh dengan anggun. Dan karena ia berani melepaskan, musim semi berikutnya ia kembali bersemi dengan daun-daun yang baru. Sungai tidak menghalangi air yang mengalir. Ia membiarkan arusnya mengikuti jalannya sendiri, karena ia tahu bahwa air yang mengalir bebas akan selalu menemukan jalannya ke laut. Burung tidak terus-menerus menggenggam tanah dengan cakarnya. Ketika tiba waktunya, ia mengepakkan sayap dan terbang, mempercayai angin untuk membawanya ke tempat yang baru. Begitu pula dengan kita. Jika kita berani melepaskan, kita akan menemukan bahwa kehidupan selalu siap memberikan kita sesuatu yang baru. Sesuatu yang mungkin lebih baik dari yang pernah kita bayangkan. Melepaskan bukanlah sesuatu yang terjadi dalam sekejap. Ia adalah proses, dan seperti semua proses, ia membutuhkan waktu dan kesadaran. Berikut adalah beberapa langkah untuk mulai melepaskan dengan lebih mudah. Langkah pertama adalah sadari. Apa yang masih kamu genggam? Langkah pertama dalam melepaskan adalah menyadari apa yang masih kamu genggam terlalu erat. Apakah itu rasa sakit dari masa lalu? Apakah itu harapan yang tidak kunjung menjadi kenyataan? Atau mungkin hubungan yang tidak lagi memberikan kebahagiaan? Tuliskan semuanya. Lihat dengan jujur tanpa menghakimi diri sendiri. Hanya dengan mengenali beban yang kita bawa, kita bisa mulai membebaskan diri darinya. Langkah kedua adalah terima bahwa tidak semua bisa dikendalikan. Kita sering berpikir bahwa semakin kita berusaha mengendalikan sesuatu, semakin besar kemungkinan kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Tetapi hidup tidak selalu berjalan seperti itu. Belajar menerima bahwa ada hal-hal yang di luar kendali kita bukan berarti kita menjadi pasif, tetapi berarti kita menjadi lebih bijaksana dalam menentukan di mana kita harus mengarahkan energi kita. Langkah ketiga adalah biarkan diri merasakan, lalu lepaskan. Melepaskan bukan berarti mengabaikan emosi kita. Sebaliknya, kita harus mengizinkan diri kita untuk merasakan sepenuhnya, kesedihan, kekecewaan, bahkan kemarahan. Tetapi setelah itu, kita harus berani melepaskannya. Bayangkan emosi itu seperti awan di langit. Mereka datang, tetapi mereka juga pergi. Kita tidak perlu berpegang erat pada setiap awan yang lewat. Langkah 4 adalah, percayalah bahwa hal yang lebih baik akan datang. Ketika satu pintu tertutup, seringkali kita begitu terpaku pada pintu itu, sehingga kita tidak menyadari bahwa ada pintu lain yang sedang terbuka. Percayalah bahwa hidup selalu memiliki cara untuk mengisi kembali ruang yang telah kita kosongkan. Tetapi untuk itu, kita harus memberi ruang terlebih dahulu. Langkah kelima adalah praktikkan melepaskan dalam hal-hal kecil. Melepaskan tidak selalu tentang hal-hal besar. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Melepaskan ekspektasi yang terlalu kaku tentang bagaimana hari kita seharusnya berjalan. Melepaskan kebutuhan untuk selalu benar dalam setiap perdebatan. Melepaskan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain.
Ketika kita belajar melepaskan dalam hal-hal kecil, kita akan lebih siap ketika tiba waktunya untuk melepaskan hal-hal yang lebih besar. Melepaskan bukan berarti kehilangan, tetapi memberi diri kita kebebasan untuk menerima sesuatu yang lebih baik. Ketika kita melepaskan masa lalu, kita memberi ruang bagi masa depan. Ketika kita melepaskan ketakutan, kita membuka diri pada kemungkinan baru. Ketika kita melepaskan kendali yang berlebihan, kita menemukan kedamaian dalam ketidakpastian. Hidup bukanlah tentang menggenggam dengan erat, tetapi tentang mengalir dengan arusnya. Dan ketika kita berani melepaskan, kita akan menyadari bahwa yang selama ini kita cari mungkin bukanlah kepastian, tetapi kebebasan untuk menerima segala sesuatu sebagaimana adanya. Bab 9. Keheningan yang berbicara. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kebisingan. Dari saat kita bangun hingga kita tidur, kita dikelilingi oleh suara-suara, pemberitahuan dari ponsel, obrolan tak berujung, tuntutan pekerjaan, dan hiruk-pikuk kehidupan yang terus bergerak tanpa henti. Kita terbiasa dengan kesibukan, terbiasa dengan stimulasi yang datang dari segala arah. Tetapi dalam semua kebisingan ini, kita sering kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Keheningan. Keheningan bukanlah ketiadaan suara. Ia adalah ruang di mana suara sejati, suara hati kita sendiri, akhirnya bisa terdengar. Sebagian besar dari kita tidak terbiasa dengan keheningan. Ketika segalanya menjadi sunyi, kita merasa gelisah. Ada dorongan untuk segera mengisi ruang kosong itu dengan musik, percakapan, atau gangguan lain. Tetapi mengapa kita begitu takut untuk diam sejenak? Karena keheningan mengungkapkan apa yang kita coba hindari. Dalam kebisingan, kita bisa menunda pertemuan dengan diri sendiri. Kita bisa menenggelamkan rasa sakit, ketakutan, dan keraguan di balik distraksi yang terus mengalir. Tetapi dalam keheningan, semua itu muncul ke permukaan, menuntut perhatian. Karena kita mengaitkan keheningan dengan kesepian. Kita takut bahwa jika kita diam, kita akan merasa sendirian. Tetapi apakah kesepian benar-benar datang dari kurangnya suara, atau justru dari kurangnya hubungan yang mendalam dengan diri sendiri? Karena kita telah diajarkan bahwa kebisingan berarti produktivitas. Kita hidup dalam budaya yang menghargai kesibukan. Jika kita tidak berbicara, bekerja, atau melakukan sesuatu, kita merasa seolah-olah kita tidak cukup berkontribusi. Tetapi apakah benar begitu? Ataukah justru dalam keheningan kita bisa menemukan kebijaksanaan yang lebih dalam? Mereka yang memahami keheningan tidak melihatnya sebagai sesuatu yang kosong, tetapi sebagai sesuatu yang penuh. Keheningan adalah lahan subur tempat intuisi tumbuh, tempat jiwa berbicara, dan tempat pemahaman sejati muncul. Banyak pemikir besar di dunia ini menemukan kebijaksanaan mereka bukan dalam kebisingan, tetapi dalam keheningan. Buddha menemukan pencerahan dalam meditasi yang sunyi di bawah pohon Bodhi. Lao Tzu mengajarkan bahwa Tao tidak bisa ditemukan dalam kata-kata, tetapi dalam kesadaran yang tenang. Nikola Tesla mendapatkan ide-ide paling cemerlangnya dalam momen-momen kontemplatif tanpa gangguan. Keheningan adalah tempat di mana kebijaksanaan sejati lahir. Ketika kita berani memasuki keheningan, kita akan menemukan bahwa ia berbicara dengan cara yang lembut, namun dalam. Keheningan mengajarkan kita untuk mendengarkan. Di era informasi ini, kita lebih banyak berbicara daripada mendengarkan. Kita sibuk menyampaikan pendapat, membela keyakinan, atau mengisi ruang dengan kata-kata. Tetapi keheningan mengajarkan bahwa mendengarkan lebih berharga daripada berbicara. Ketika kita diam, kita belajar mendengar tidak hanya suara orang lain, tetapi juga suara hati kita sendiri. Kita mulai memahami bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi juga apa yang tidak dikatakan. Keheningan menunjukkan apa yang sebenarnya kita rasakan. Kadang-kadang, kita tidak benar-benar tahu bagaimana perasaan kita karena kita terlalu sibuk. Kita mengalihkan perhatian dari emosi kita dengan kesibukan dan hiburan. Tetapi dalam keheningan, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kita dipaksa untuk menghadapi diri sendiri dengan jujur. Apakah kita benar-benar bahagia atau hanya berpura-pura? Apakah kita benar-benar puas dengan hidup kita atau hanya mengikuti arus? Apakah kita benar-benar mencintai orang-orang di sekitar kita
atau hanya terjebak dalam rutinitas. Keheningan membuka kebenaran yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Keheningan membantu kita menemukan kedamaian. Kita sering mencari kedamaian di luar diri kita, di tempat-tempat yang indah, di pencapaian, atau dalam hubungan dengan orang lain. Tetapi kedamaian sejati hanya ditemukan di dalam. Dan satu-satunya cara untuk menemukannya adalah dengan diam dan mendengarkan. Ketika kita berani duduk dalam keheningan, kita menyadari bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang harus kita kejar, melainkan sesuatu yang telah ada di dalam diri kita selama ini. Menciptakan ruang untuk keheningan dalam kehidupan modern bukanlah hal yang mudah, tetapi itu bisa dilakukan dengan kesadaran. Berikut adalah beberapa cara untuk mulai mempraktikkan keheningan. 1. Mulai dengan beberapa menit sehari. Luangkan waktu 5 hingga 10 menit setiap hari untuk hanya duduk dalam keheningan. Tidak perlu melakukan apapun, hanya diam dan rasakan momen tersebut. 2. Kurangi kebisingan yang tidak perlu. Kita tidak selalu menyadari betapa banyak kebisingan yang kita ciptakan sendiri. Coba kurangi gangguan yang tidak perlu. Kurangi konsumsi media sosial, matikan TV yang hanya menjadi latar belakang, atau berjalan tanpa headphone sekali-sekali. 3. Dengarkan lebih banyak, bicara lebih sedikit. Cobalah untuk benar-benar mendengarkan orang lain dalam percakapan tanpa tergesa-gesa merespons atau mengisi keheningan dengan kata-kata yang tidak perlu. 4. Luangkan waktu untuk berjalan dalam keheningan. Pergilah ke alam dan berjalan tanpa ponsel atau musik. Dengarkan suara angin, daun yang berbisik, atau detak langkah kaki sendiri. 5. Gunakan keheningan sebagai alat refleksi. Ketika menghadapi masalah atau keputusan sulit, cobalah untuk duduk dalam keheningan sebelum mencari jawaban di luar diri. Biarkan intuisi berbicara. Dalam dunia yang penuh kebisingan, keheningan adalah oasis. Ia bukanlah kekosongan, tetapi ruang yang penuh dengan kemungkinan. Ia adalah tempat di mana kita menemukan diri sendiri, memahami dunia dengan lebih dalam, dan akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini kita cari. Keheningan tidak meminta banyak dari kita, hanya keberanian untuk berhenti sejenak dan mendengarkan. Dan ketika kita berani melakukannya, kita akan menemukan bahwa dalam keheningan ada suara yang paling jujur, suara hati kita sendiri. Bab 10. Membebaskan pikiran dan jiwa. Pikiran kita adalah dunia yang penuh misteri, seolah-olah kita hidup dalam sebuah labirin yang tidak pernah kita bangun sendiri. Terkadang, kita merasa seperti terjebak dalam pemikiran dan emosi yang berputar-putar, seakan kita tidak memiliki kontrol atas arah hidup kita. Tetapi di balik semua itu, ada sebuah kebenaran yang luar biasa. Kita memiliki kekuatan untuk membebaskan diri dari belenggu yang kita ciptakan. Kebebasan sejati bukanlah sebuah kondisi luar yang datang dari perubahan dunia di sekitar kita, melainkan sebuah pencapaian dalam diri kita sendiri. Sebuah transformasi yang terjadi ketika kita berhenti terperangkap dalam rutinitas mental yang mengikat. Pikiran kita seringkali menjadi penjara yang membatasi potensi kita. Kita terperangkap dalam pola pikir yang sudah terbentuk, mengulangi cerita yang sama tentang siapa kita dan apa yang kita bisa capai, seringkali tanpa menyadari bahwa kita bisa meretasnya. Pikiran kita membatasi diri dengan label-label yang diberikan oleh lingkungan, oleh masa lalu kita, atau bahkan oleh diri kita sendiri. Aku tidak cukup pintar. Aku tidak cukup baik. Aku tidak akan pernah bisa mengubah hidupku. Pernyataan-pernyataan ini bukanlah kenyataan. Mereka hanyalah narasi yang kita pilih untuk percayai. Kebebasan datang ketika kita menyadari bahwa kita bukanlah pikiran kita. Kita adalah pengamat, bukan sang pelaku. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak terikat pada pola-pola tersebut, kita mulai mengakses kekuatan yang lebih besar dari diri kita. Kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang kita inginkan. Mengapa kita takut pada kebebasan? Meskipun kebebasan adalah apa yang kita cari, seringkali kita merasa takut untuk benar-benar mengalaminya. Mengapa? Karena ketakutan akan ketidakpastian. Kebebasan membawa ketidakpastian, dan ketidakpastian seringkali menakutkan. Kita terjebak dalam zona nyaman kita, meskipun itu tidak memuaskan, karena kita tahu apa yang diharapkan. Kebebasan berarti melepaskan kontrol yang kita anggap penting, karena ketakutan akan kehilangan identitas.
Kita sering mengaitkan diri kita dengan peran-peran yang kita mainkan dalam hidup. Pekerja, anak, teman, pasangan. Melepaskan pandangan sempit tentang siapa kita bisa terasa seperti kehilangan diri sendiri. Namun sebenarnya, kebebasan adalah jalan menuju penemuan diri yang lebih dalam, lebih luas, dan lebih otentik. Karena ketakutan akan tanggung jawab. Kebebasan datang dengan tanggung jawab. Ketika kita membebaskan pikiran dan jiwa kita tidak lagi bisa menyalahkan dunia atau orang lain atas keadaan kita. Kita harus mengakui bahwa kita adalah pencipta dari hidup kita, dan itu bisa sangat menakutkan. Namun, inilah kenyataan yang indah. Kebebasan sejati datang dari berani menghadapi ketakutan ini, dan memilih untuk melangkah dengan keberanian dan pengertian yang lebih dalam. Ketika kita membuka diri untuk kebebasan dalam pikiran, dunia kita berubah. Kita mulai melihat peluang di tempat yang sebelumnya hanya terlihat rintangan. Kita berhenti terjebak dalam narasi lama dan mulai menulis cerita kita sendiri. 1. Membebaskan diri dari keyakinan yang membatasi. Banyak dari kita dibesarkan dengan keyakinan yang mengikat kita, seperti tali tak terlihat yang membatasi gerak kita. Namun kebebasan datang ketika kita mulai mempertanyakan keyakinan tersebut. Apakah itu benar? Apakah kita bisa memilih untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda? Contohnya, jika kita selalu percaya bahwa kita tidak cukup baik untuk mencapai impian kita terjebak dalam pola pemikiran yang membatasi. Namun, dengan membuka pikiran, kita bisa memilih untuk melihat diri kita sebagai individu yang memiliki potensi tak terbatas, mampu menghadapi tantangan, dan belajar dari setiap pengalaman. 2. Mengubah peran kita dalam kisah hidup. Kebebasan dalam pikiran juga berarti kita tidak lagi menjadi korban dari cerita yang kita buat tentang diri kita. Kita berhenti melihat diri kita sebagai orang yang gagal atau orang yang tidak berharga dan memilih untuk menjadi protagonis dalam kisah kita sendiri. Seorang pahlawan yang menghadapi kesulitan dengan keberanian dan kebijaksanaan. Kebebasan berarti kita bisa menjadi siapapun yang kita inginkan. Kita tidak terikat pada siapa kita dulu atau siapa yang orang lain inginkan kita menjadi. Kita adalah pencipta dari cerita kita sendiri, dan setiap bab baru adalah kesempatan untuk memperbarui, menyesuaikan, dan berkembang. 3. Melepaskan keinginan untuk mengendalikan segalanya. Salah satu belenggu terbesar yang menghalangi kebebasan adalah keinginan kita untuk mengendalikan segala hal. Kita ingin mengatur hidup kita dengan cara yang kita pikir terbaik, tetapi kenyataannya, dunia ini jauh lebih dinamis dan tidak terduga. Kebebasan sejati datang ketika kita melepaskan keinginan untuk mengendalikan setiap hasil dan menggantinya dengan penerimaan terhadap apa yang datang. Ini bukan berarti menyerah, tetapi lebih kepada menerima bahwa hidup akan selalu penuh dengan ketidakpastian dan perubahan. Kebebasan mental adalah kemampuan untuk menghadapi perubahan dengan ketenangan dan keberanian, untuk membiarkan hidup mengalir tanpa harus memaksakan kehendak kita. Kebebasan jiwa adalah tentang melepaskan ketergantungan pada hal-hal eksternal untuk kebahagiaan kita. Kita sering mencari kebahagiaan dalam pencapaian luar, memiliki lebih banyak uang, mencapai tujuan besar, atau mendapatkan pengakuan dari orang lain. Namun, kebahagiaan sejati datang dari dalam, ketika kita berhenti mencari di luar dan mulai menemukan kedamaian dalam diri sendiri. 1. Menghargai momen saat ini. Kebebasan jiwa berarti menghargai setiap momen sekarang tanpa terganggu oleh penyesalan atas masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Kita berhenti terjebak dalam rutinitas berpikir yang terus-menerus tentang apa yang telah terjadi atau apa yang akan datang dan mulai merasakan kedamaian dalam momen ini. 2. Menjadi pemilik diri. Kebebasan jiwa juga berarti kita menjadi pemilik sepenuhnya dari hidup kita. Kita tidak lagi membiarkan orang lain atau kondisi luar mengatur siapa kita. Kita adalah yang mengendalikan hidup kita dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, tanpa menyerah pada pengaruh negatif atau ketakutan yang membatasi. Kebebasan bukanlah konsep yang jauh atau idealistis. Itu adalah kekuatan yang ada di dalam diri kita, menunggu untuk dibangunkan. Kebebasan sejati adalah kebebasan mental dan jiwa, kemampuan untuk memilih bagaimana kita berpikir dan merasakan, serta cara kita merespons dunia di sekitar kita. Ketika kita membebaskan pikiran dan jiwa kita,
Kita membuka pintu menuju potensi tak terbatas. Kita menjadi pemimpin hidup kita sendiri, berjalan dengan penuh kesadaran, dan menciptakan kehidupan yang penuh makna dan kebahagiaan sejati. Kebebasan tidak hanya mengubah cara kita melihat dunia, ia mengubah cara kita hidup di dalamnya. Kesimpulan. Ketika kita menyelami kedalaman pikiran dan jiwa kita, kita menyadari bahwa kebebasan bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar sana, melainkan sebuah perjalanan menuju dalam diri. Sebuah perjalanan untuk melepaskan diri dari belenggu keyakinan, ketakutan, dan kebiasaan yang telah lama membatasi kita. Setiap langkah menuju kebebasan adalah sebuah perwujudan dari keberanian untuk memilih untuk hidup lebih sadar, lebih autentik, dan lebih bebas dari jerat ketidakpastian dan kekhawatiran yang tak perlu. Kebebasan berpikir membuka dunia yang tak terhingga bagi kita, tempat di mana kita bisa menciptakan, berkembang, dan merasakan kedamaian yang sejati. Itu adalah hadiah yang kita berikan pada diri kita sendiri, dan begitu kita merasakannya, dunia seakan terbuka dengan peluang tak terhingga. Ingatlah bahwa kebebasan tidak datang dengan mengejar sesuatu di luar diri, tetapi dengan menyadari bahwa kita sudah memiliki kekuatan itu di dalam kita. Setiap keputusan yang kita buat, setiap pikiran yang kita pilih untuk dijalani, adalah langkah menuju kebebasan sejati. Dan pada akhirnya, kebebasan yang kita ciptakan dalam diri kita akan mengubah dunia kita menjadi lebih terang, lebih damai, dan penuh kemungkinan.